Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Badira Haditya. Di video kali ini, gue mau ngasih tahu kalian di sini ada nggak sih kayak kalian tuh ngerasa sama kerjaan tuh udah nggak enak banget gitu. Rasanya pengen resign tapi gue masih butuh. Nah, di video ini gue bakal ngasih tahu kalian dan kalian harus nonton ya, karena ini tuh bermanfaat banget kalau kalian ngalamin yang namanya gue stres banget nih sama kerjaan ini. Gue suka curhat, galau, mau resign apa enggak. Nah, ini di video ini bakal gue tuturin satu-satu apa yang harus lo ambil langkahnya dan gimana sih untuk nentuin gue resign apa jangan nih dari satu kerjaan yang menurut lo itu udah mentok lo dan udah bener-bener kacau lah, yang gue harus resign gitu. Ya, sebelum masuk videonya, sebelum gue jelasin, silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe, udah like, comment, dan share videonya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Resign atau enggak, ini tuh pilihan yang personal banget, kondisinya beda-beda dari setiap orang. Pendapat gue nih ya, gue juga pernah ngalamin yang namanya kerja itu anjir, gue harus resign dari satu kerjaan ini. Cuma jangan sampai kalian salah jalan, dimana pekerjaan ini itu kan pilihan ya. Kalian ngambil kerjaan ini ya, kalian milih itu gitu. Yang namanya pilihan, apapun pilihan yang udah lo buat itu kan lo yang menentuin gitu. Tapi ada kalanya lo itu ngerasa anjir gue salah milih gitu, gue salah, kenapa nggak gue ambil yang perusahaan yang kemarin. Enggak men, kalaupun lo ambil perusahaan yang kemarin dan nantinya lo nemuin masalah yang sama atau masalah yang ya bikin lo ngerasa gue harus resign juga nih dari tempat ini, ya fight till the end. Itu yang gue harus sampaikan ke lo semua. Dimana kalau lo udah nentuin satu tempat kerja nih, banyak banget masalah yang bakal lo hadapin di tempat kerja. Jangan ngiranya sebuah tempat kerja itu nggak ada masalah, lancar-lancar aja semua. Gua 4 perusahaan itu semuanya sama sekali nggak ngenakin. Ya, ingat kata-kata gue, gak ada suatu kerjaan yang enak. Itu semua tinggal gimana dari diri lu sendiri. Nah, dari semua itu kita mulai bahas nih. Jadi kapan sih resign itu harus kita ajuin atau harus kita tunda dulu gitu ya. Di alasan yang pertama itu, kalian belum punya penghasilan yang baru, atau di satu tempat kerjaan itu sumber kalian satu-satunya dalam mendapatkan uang atau mendapatkan materi. Ini sih yang paling dasar buat gue ya. Masih banyak orang yang nekat resign padahal dia itu belum punya penghasilan baru bisa selain dari kerjaan yang mau dia resign itu. Biasanya nih, orang yang ambil keputusan ini tuh sudah tertekan secara mental dan emosional. Oke, itu manusiawi ya. Itu manusiawi, semua orang pasti ngalamin itu. Tapi kalau nekat seperti itu bukan mengurangi masalah, tapi yang ada malah nambah masalah itu. Jadi kalian harus hati-hati banget nih kalau mau ngajuin resign dan kalian belum dapat pekerjaan yang baru atau setidaknya penghasilan yang nantinya akan membackup keperluan kalian. Itu jangan nekat resign. Nyesek men, lu udah resign dari tempat ini tapi gue keluar, gue harus nyari lagi kerjaan gitu. Gue belum tentu dapat kerjaan lagi. Ini yang blow on. Ya emang sih kayak lega gitu, udah resign lega, nggak ada tekanan dari atasan lagi, nggak ada tekanan dari satu kerjaan yang emang bikin lo tertekan itu. Tapi leganya itu sebentar doang. Lu habis keluar dari perusahaan itu, lu punya masalah baru. Gua nggak punya pemasukan. Ini yang
harus wanti-wanti, harus menghindari. Di alasan yang kedua ini, kalian belum diskusi karir dengan atasan kalian, atau setidaknya gini, gue mau resign tapi cuma karena dari diri gue sendiri, gue nggak minta solusi ke orang-orang yang emang sudah seharusnya kalian minta solusinya, entah ke orang tua, entah ke teman dekat, atau mungkin ke atasan kalian yang bisa ngasih solusi. Misalkan nih, kalian di satu kerjaan itu punya masalah, kayak, Pak, saya nggak senang banget juga sama satu kerjaan ini, soalnya saya suka ngerasa sakit di badan. Itu masalah sepele. Kedua, kalau kalian punya masalah dengan personal orang, kalian bisa ngomong ke orang itu, atau setidaknya kalau kalian gak berani ngomong ke orang itu, kalian minta tolong ke atasan kalian untuk diselesaikan nih masalahnya. Semua masalah itu ada solusinya, men. Gak semua masalah bisa diselesaikan dengan cabut. Itu namanya banci, itu namanya pengecut. Lu gak bisa nyelesain masalah, yang ada lu malah cabut gitu kan. Itu menurut gua enggak banget. Misalkan nih, gua pernah kerja di perusahaan makanan di Cibitung. Oke, gue masuk itu sekitaran 3 bulanan doang. Habis itu gue resign dengan alasan gue mau kuliah ke atasan gue. Oke lah, dia ACC, tapi setelah dia ACC ternyata pihak HR-nya ini kayak menyulitkan gue buat resign gitu. Padahal gue udah ngajuin surat resign ini ke atasan gue, ditandatanganin sama supervisor, manajer, udah ditandatanganin, tapi sama pihak HR di saat gue mau ngambil paklarin itu dipersulit. Katanya nunggu sebulan. Oke, gue nunggu sebulan. Gue balik lagi lah ke perusahaan itu selama sebulan, dan ternyata paklarin gue belum jadi juga. Ini yang ngeselin siapa? Oke lah, gue dari situ udah mulai, ya udahlah, paklarin gak penting 3 bulan gitu kan. Udah gue cabut dari perusahaan itu. Nah, yang gue bilang tadi, sebelum gue cabut dari perusahaan itu, gue kerja di satu perusahaan sepeda motor di Kerawang. Jadi gue gak semata-mata gue cabut karena gue gak kuat. Bukan gak kuat, gue selama kerja di sana itu ya kurang aja gitu. Dari segi kesejahteraan, dari segi gaji pun kurang. Ya namanya orang gitu kan, gak merasa bersyukur mungkin gue dulu. Ngomong-ngomong masalah karir tadi, kalian berhak nih, kalau enggak, biasanya sih ditanyain gitu sama leader kalian soal karir. Kayak gue dulu, waktu kemarin di PT sebelumnya ini, PT Yamaha Musik, gue pertama masuk itu ditanyain, kamu kuliah enggak, kamu ada kepengenan enggak karyawan tetap di sini. Dalam sekali ini kan karir ya, karir gue. Cuma karena gue dulu emang nggak niat untuk berkarir di satu perusahaan itu, yang gue main-main, nggak serius. Walaupun atasan gue udah ngomong, kamu yang benar ya kerjanya, kamu nanti ada promosi di sini setiap tahunnya, pasti ada pengangkatan kayak gitu kan. Cuma gue nggak tidak mementingkan itu gitu. Gue lebih milih, yaudahlah gue kerja tiap bulannya dapat gaji, terus gue nggak fokus buat karyawan tetap di satu perusahaan itu. Soal mengembangkan diri itu sebenarnya gue berkembang di situ. Semua proses gue bisa, semua proses gue diajarin, dan bahkan gue udah lancar itu. Cuma di saat tes pengangkatan itu gue emang nggak ya udahlah, emang gue nggak mau gitu tetap di perusahaan itu. Cuma kembali lagi nih ke masing-masing orang, ya kan. Emang sih semua orang itu beda-beda ya pendapat atau isi hatinya. Jadi buat kalian yang ngerasa mau resign, mending tanyain dulu ke atasan kalian, Pak, di sini ada bidang karirnya enggak? Kalau enggak, sebenarnya misalkan kalian punya masalah, kalian tanyakan atau kalian minta solusinya ke mereka. Ngomong-ngomong soal diskusi karir sama atasan, pertama itu kalian di saat
leader kalian atau supervisor kalian sendirian, kalian hanya ngobrol nih empat mata, kalian tunjukin keseriusan kalian di perusahaan itu, jelasin nih apa sih yang bisa gue banggain, apa sih yang bisa gue tunjukin untuk perusahaan, dan apa sih alasan gue ingin dipromosikan gitu. Kalian ngobrol aja, udah ngobrol santai sama atasan kalian, nanti atasan kalian pun menilai. Ya udah, kamu nanti belajar banyak ya, skill kamu di-upgrade lagi tiap bulannya, terus nanti kasih tahu prosesnya, kasih tahu laporannya ke saya gitu, maksudnya gitu kan. Nah, tapi kalau atasan atau leader kamu nggak ngerespon, udah deh, mending kalian buru-buru cari kerjaan baru. Terus sebenarnya sebelum 3 bulan sebelum masa kontrak kalian itu kalian udah dapet, nggak tahu nggak kalian udah lamar lagi nih, proses kerja kalian gimana. Oke, next. Yang ketiga ini, jangan resign dulu kalau bukan untuk kesempatan yang lebih baik. Oke, mungkin di sini bingung ya. Nah gini, kalau karyawan resign, HR biasanya akan melakukan, biasanya nih, enggak semua, biasanya kan melakukan exit interview. Jadi kalian akan diinterview lagi nih sama HR, kenapa resign, kenapa minta resign. Banyak alasan kalian. Mungkin yang pertama, nggak cocok sama atasan, nggak cocok sama rekan kerja, pekerjaan yang terlalu berat, gaji kekecilan. Ini gak apa-apa, ini kalian ngomongin aja ke atas ke HR nanti misalkan lagi interview. Kalau enggak, yang mungkin udah final banget dapat pekerjaan baru yang lebih baik, nggak apa-apa, kalian obrolin aja, kalian ngomongin aja interview. Itu pun kalau di interview. Kalau enggak pun sebenarnya kalian pasti ditanyain dong. Misalkan kalian mau resign, sama atasan kalian ini ditanyain kenapa mau resign, sini dulu ngomong gitu. Ya udah, kalian jelasin aja dengan yang tadi gue bilang itu. Tapi yang sering banget sih nggak cocok sama atasan, nggak cocok sama rekan kerja, atau pekerjaan yang terlalu berat. Itu sering banget sih, yang sering banget keluar. Resign itu nggak gampang. Resign itu harus membentuk mindset. Jadi gini, resign adalah cara untuk mencapai tujuan karir. Penting nggak maksudnya? Misalkan nih kalian resign, tapi kalian udah fokus nih, kalau gue resign gue bakalan kejar nih satu target gue, karir gue bakal kejar, entah itu jualan, entah itu dapat pekerjaan baru yang lebih bagus. Jangan berpikiran resign itu adalah jalan keluar dari masalah di pekerjaan saat ini gitu. Kalau diibaratin, resign itu sebagai tangga naik, bukan sebagai tangga turun. Oke, sampai sini paham? Pergi sebelum kamu mendapat sesuatu yang baru. Nggak usah mikir gini ya, gue resign di satu tempat itu, kemudian dapat lagi kerjaan di tempat baru. Kalian jangan mikirnya di tempat baru ini kalian gak bakalan bermasalah. Pasti ada. Gue pun ngalamin itu sendiri. Gue ngalamin sendiri. Gue resign dari PT Makanan itu, gue kerja di perusahaan sepeda motor ini. Ya gitu, gue dapat proses kerja yang lebih berat. Sedangkan di PT Makanan kemarin itu kerjanya nyantai, cuma yang gak gue kuat dari kerjaan di sana itu panas, dan orang-orangnya itu kayak ngajak ribut semua maunya. Karena gue kemarin baru lulus mungkin ya, jadi ya gue diolok-olok di situ, nggak suka kan dari situ. Ya udah, akhirnya gue cabut. Oke, sebelum lanjut gue jelasin time to resign. Jadi konteks resign yang akan gue bahas ini itu konteksnya untuk melanjutkan karir ya, bukan karena keluarga, bukan karena kesehatan, bukan karena pendidikan, karena itu personal, itu urusan kalian, itu kalian yang menentukan. Kapan sih harus resign itu? Di saat yang pertama itu skill kamu tidak berkembang. Jadi kalian udah bertahun-tahun nih
yang kalian kerjakan itu aja kayak anjir gue nggak ada guna gitu di sini, gue cuma kerja di satu proses yang buat gue itu bikin bosen atau jenuh gitu. Ya udah, kalian cabut aja dari perusahaan itu, tapi jangan langsung memutuskan untuk cabut. Kalian tanyain dulu nih sama atasan dari gue bilang, ada nggak proses yang bisa gue kerjain selain ini. Tapi biasanya ada sih, setiap proses atau setiap perusahaan itu pasti bisa minta proses yang kalau kalian bosan, kalian pengen belajar ke proses lain. Tapi kalau emang gak ada, ya udahlah, resign aja. Tapi pastiin ya, pasti udah dapat pekerjaan baru. Nah, yang kedua, kapan sih waktunya resign? Yang kedua itu saat jenjang karir kalian nggak jelas. Kalau kamu masih start atau supercaster levelnya, usahakan bertahan di posisi itu selama 3 tahun, maksimalkan 3 tahun aja. Kalau dalam 3 tahun gak ada perubahan sama sekali, kemungkinan yang bisa terjadi itu level kemampuan kamu sudah dianggap maksimal oleh perusahaan. Pekerjaan kamu skillnya terlalu khusus, kayak grafik, desain, engineer, itu terlalu khusus ya. Yang ketiga, atasan kamu belum naik jabatan. Ya mau gimana kita naik jabatan kalau atasan kita aja belum naik jabatan, atau kategori jabatannya sudah mentok, ya udah cabut aja. Yang ketiga saatnya kalian resign itu kalau kalian dapat tawaran yang lebih baik. Tapi tunggu dulu. Misalkan nih kamu udah nyaman banget sama kerjaan kamu, terus ada yang nawarin kerjaan itu lebih baik. Ternyata setelah diekspor emang benar nih, perusahaan barunya ini bisnisnya menjanjikan, jenjang karirnya ada, kesempatan trainingnya itu berlimpah, naik gaji pula. Tapi tunggu dulu. Biasakan walau dapat tawaran bagus ini, jangan buru-buru untuk resign dari tempat pekerjaan yang saat ini. Pertimbangkan satu alasan utama yang dalam kondisi apapun gak bisa atau gak boleh kamu lupakan. Tawarannya mendukung target karir kamu atau tidak. Jadi lihat dulu nih perspektif ke depannya. Kalau tawaran ini semakin mendekatkan kamu dengan goal karir kamu, ya fix dah, resign aja dari tempat itu. Dan selamat, kalian kamu sudah diakui oleh perusahaan baru. Ya udah, jadi gitu ya teman-teman. Jangan asal resign kecuali sudah dipertimbangkan semuanya. Coba resign itu gak gampang ya gue bilang. Resign itu bisa jadi pilihan yang benar, bisa jadi pilihan yang enggak juga, ngejebak gitu lah. Tapi kembali lagi ke orangnya sih, kembali lagi ke diri masing-masing. Gue juga pernah ngalamin kayak mental gue tertekan banget gitu selama gue kerja. Tapi misalkan nih kalian udah mentok banget, udah mental kalian udah tertekan banget, kerjaan kalian berat banget, tapi kalian mau resign di dunia kerjaan baru, pendapat gue sih gini ya, kalian coba sesuatu hal di pekerjaan itu, cari sesuatu yang bikin kalian tuh betah di satu titik ya. Misalkan kalian cari teman yang memang satu frekuensi, satu orang-orangnya sama kayak kalian, sifatnya, bercandanya, nanti juga bakalan ya udahlah ya, kita kerja dengan atasan yang menyebalkan, dengan pekerjaan yang berat juga, tapi teman-temannya ini asik, teman-temannya mendukung dalam segala hal, teman-temannya pun kayak bikin gue betah kerjanya, gue bikin gue kayak pengen balik lagi ke perusahaan itu, pengen cepet-cepet kerja lagi gitu, karena pengen ketemu sama teman-teman gue. Nah ini itu semua bakalan ngegeser yang tadi pekerjaan berat, atasan rese, atau rekan kerja yang satunya nggak enakin.
Itu pengalaman gue sih kan. Oke, semoga membantu. Sekali lagi gue katakan, jangan resign tanpa alasan. Oke, semoga video ini membantu. Maaf kalau kurang jelas. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan komentar di bawah. Saran gue lagi sih, di saat pandemi kayak gini, gue yakin nggak banyak orang berani untuk resign gitu, kecuali emang dia udah punya modal, dia pengen buka usaha lah maybe. Tapi nggak banyak, gue yakin nggak banyak orang yang berani resign di saat pandemi kayak gini ya. Gue aja yang udah nggak kerja selama 7 bulan itu ngerasa kayak anjir lah, susah banget nyari kerja. Padahal gue udah apply sana sini, gue udah ngelamar sana sini, gue udah ngepost ini, mailing, datang ke BKK, ke yayasan, tapi ya mungkin belum rezekinya. Buat kalian yang lagi nyari kerja juga, semangat terus, jangan patah semangat pokoknya. Oke guys, itu segitu aja video dari gue. Semoga membantu banget nih video ini ya kan. Ya nggak banyak atau mungkin ada beberapa orang yang gue resign apa enggak ya, gue resign apa enggak ya. Jadi mudah-mudahan video ini ngebantu lah. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Jaga kesehatan terus. Semoga kalau kalian lagi nyari kerja cepat dapat kerja. Semoga kalian sehat terus dan rezeki kalian berlimpah. Oke guys, segitu aja video dari gue. Oke, see you next time.